Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai variabel pointer, khususnya subtopiknya adalah tipe pointer pada bahasa pemrograman C. Bisa kita lihat di bagian awal di sini definisi pointer, di mana suatu pointer itu adalah suatu objek bahasa pemrograman yang digunakan untuk menyimpan alamat memori dari suatu nilai yang terletak di memori komputer. Kemudian memori pointer atau pointer ini bersifat primitif dan isi nilai dari pointer akan digunakan sebagai alamat memori, yaitu akan digunakan untuk menunjuk ke suatu alamat memori tertentu. Kemudian suatu pointer itu akan mereferensikan sebuah lokasi dalam memori dan mendapatkan nilai yang disimpan di lokasi tersebut kita kenal sebagai dereferencing the pointer. Kemudian di slide yang berikutnya, di sini kita bisa melihat gambaran dari pointer. Katakanlah kita memiliki sebuah pointer yang kita sebut sebagai pointer A. Anda bisa lihat di sini isi dari pointer A ini adalah berupa alamat memori lain. Katakanlah di sini 1008, berarti dia akan menunjuk kepada alamat memori lain, khususnya alamat memori 1008. Jika kita menggunakan variabel statis, maka kita juga bisa mendapatkan alamat memori dari variabel statis tersebut. Biasanya kita untuk mendapatkan alamat memori dari variabel statis, kita menggunakan simbol ampersand. Dan di sini bisa dilihat dari contoh program di sini. Ini adalah sebuah contoh program di mana kita akan mencoba untuk mendapatkan alamat memori yang digunakan untuk menyimpan dua variabel statis, di mana variabel statis yang pertama itu adalah bertipe data integer dan kita beri nama var1. Sedangkan variabel yang kedua itu bertipe data karakter, bertipe data array karakter, ya, yang jumlah karakternya itu kita buat berjumlah 10. Jadi variabel kedua ini nantinya bisa kita isi dengan data-data bertipe karakter sebanyak 10 buah. Nah, bisa Anda lihat di sini untuk mendapatkan alamat memori yang digunakan untuk menyimpan variabel 1, kita menggunakan simbol ampersand. Simbol ampersand kemudian diikuti oleh nama variabel satunya. Dan dengan menggunakan fungsi print with format atau printf di sini, kita bisa mendapatkan output berupa alamat yang dicetak ke layar, dan alamat tersebut merupakan alamat dari variabel 1. Begitu juga dengan statement yang di bawahnya. Ini adalah statement yang kita gunakan untuk mencetak alamat dari variabel kedua. Ya, jadi kalau program ini kita eksekusi, maka hasil eksekusinya Anda bisa lihat di bagian bawah di sini, maka nanti akan tercetak di layar output. Itu adalah tentunya adalah string di sini, alamat variabel var1 diikuti dengan alamat memori yang digunakan untuk menyimpan variabel yang ke-1 yang kita beri nama var1. Begitu juga untuk awal dari variabel array var2 itu alamatnya itu akan ditampilkan di sini, ya, dalam bentuk heksadesimal. Alamat memori yang digunakan itu adalah di sini 23FF12. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa kita langsung untuk mencobanya kalau kita di komputer kita itu sudah tersedia
perangkat lunak compiler C. Salah satunya misalkan kita menggunakan perangkat lunak CodeBlocks, misalkan untuk kita gunakan sebagai unit integrated development environment dari pemrograman C yang akan kita buat, maka kita tinggal mencoba saja program tersebut untuk dapat kita lihat hasilnya. Seperti yang Anda lihat di sini, ini adalah CodeBlocks, dan tentunya Anda bisa menjalankan aplikasi atau program CodeBlocks tersebut. Nah, ini adalah tampilan awal dari CodeBlocks, di mana nantinya kita akan menggunakan perangkat lunak ini untuk membuat program kita, khususnya program yang menggunakan bahasa pemrograman C. Setelah Anda membuka CodeBlocks, maka ini adalah tampilan awal dari CodeBlocks kita. Kalau kita hendak membuat program baru, kita bisa memilih create a new project di sini. Kita klik, kemudian kita memilih aplikasi yang akan kita buat. Dalam hal ini adalah aplikasi berbasis konsol. Maka kita memilih console application, kemudian kita klik go. Kemudian di sini kita bisa klik next, dan kita memilih akan menggunakan bahasa pemrograman C. Kemudian kita klik next, kemudian kita beri nama project kita. Katakanlah kita mau memberi nama variabel statis. Kita klik next dan kita akhiri. Maka Anda akan mendapatkan sebuah project dengan nama variabel statis, dan kita bisa mulai untuk membuat program kita setelah kita memilih fungsi main di sini. Dan kita tinggal menuliskan statement-statement yang akan kita buat di dalam program kita. Katakanlah misalkan statementnya kita membuat terlebih dahulu judul dari program kita. Kemudian kita ketikkan statement-statement berikutnya. Dan seterusnya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan memuat kembali program yang sebelumnya sudah saya ketikkan terlebih dahulu. Jadi tadi saya hanya memberi contoh bagaimana kita bisa memulai membuat program di dalam CodeBlocks ini. Ya, ini adalah program yang kita buat dengan judul program alamat variabel statis, dan ini sama dengan contoh yang ada di materinya kita. Ya, untuk bisa menjalankan program ini tentunya kita harus terlebih dahulu mengcompile program ini, dan kita bisa mengcompilenya dengan mengklik icon di sini build, atau kita bisa juga menggunakan tombol shortcut Ctrl F9, atau kita bisa memilih dari menu. Mungkin saya
zoom terlebih dahulu supaya lebih jelas. Nah, di sini ya, kita bisa melihat icon build. Anda tinggal mengklik icon build ini, maka proses compiling akan dilakukan, dan jika sudah selesai maka akan muncul pesan bila tidak ada kesalahan di dalam proses kompilasi, program kita dapat di-compile dan kita bisa mengeksekusinya. Untuk mengeksekusi kita tinggal mengklik icon run di sini. Icon run di sini kita klik dan hasilnya akan bisa kita lihat dari window output di sini. Anda bisa lihat ini adalah outputnya. Alamat variabel var1 itu adalah 23ff1c, kemudian alamat variabel var2 terletak di 23ff12. Setelah Anda selesai mengeksekusi, maka Anda bisa mengakhiri program kita ini. Tetapi jika Anda ingin tampilan Anda tidak memiliki latar belakang seperti ini, tetapi kalau misalkan Anda hendak ingin tulisan dari window output ini berwarna hitam, sedangkan latar belakangnya berwarna putih, Anda bisa merubahnya di bagian properti dari Windows tersebut. Anda bisa ganti. Di sini Anda bisa ganti warna latar belakangnya, ya, sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Katakanlah misalnya kita hendak warnanya berwarna putih, maka kita tinggal membuat kombinasi warna merah, hijau, dan birunya itu bernilai maksimal. Sedangkan untuk tulisannya mungkin kita balik, berwarna hitam, jadi kombinasi merah, hijau, dan birunya itu kita buat 0 supaya kita bisa mendapatkan warna hitam untuk tulisannya. Misalkan Anda hendak menggunakan font dengan ukuran yang lebih besar, Anda juga bisa menggantinya di bagian tab font ini. Katakanlah misalkan kita ganti jadi berukuran 16 seperti ini. Nah, maka tampilan dari window outputnya itu bisa kita dapatkan window output dengan latar belakang putih dan warna dari tulisannya berwarna hitam. Setelah selesai, ini kita bisa tekan tombol apa saja, misalkan enter, dan kita bisa mengakhiri proses eksekusi dari program yang sudah kita buat. Itu contoh bagaimana kita membuat program kita di dalam bahasa C dan mengkompilasi serta mengeksekusinya dalam lingkungan Integrated Development Environment yang dimiliki oleh CodeBlocks. Kita minimize terlebih dahulu, kita lanjutkan dengan materinya kita. Jadi dari contoh yang sudah saya sampaikan ya, mengenai program dalam bahasa C, ternyata kita sudah bisa melihat bagaimana kita bisa membuat program, dan ternyata benar bahwa kita bisa mendapatkan alamat memori yang digunakan untuk menyimpan variabel statis dengan menggunakan simbol ampersand seperti di contoh program ini. Kemudian di slide berikutnya kita bisa melihat ada beberapa operasi dasar pointer pada bahasa pemrograman C. Operasi-operasi dasar itu adalah yang pertama adalah mendeklarasikan variabel pointer. Kemudian operasi dasar yang kedua adalah
menyimpan alamat dari variabel yang isinya nantinya akan kita gunakan, atau yang kita sebut sebagai referencing the pointer, dan yang operasi dasar yang ketiga adalah mengakses nilai dari variabel yang alamatnya telah disimpan dalam variabel pointer yang kita sebut sebagai dereferencing the pointer. Dan biasanya untuk melakukan dereferencing the pointer ini kita harus menggunakan operator star di sini. Jadi kita menggunakan terlebih dahulu simbol bintang untuk mendapatkan nilai dari alamat memori yang sudah dicatat oleh sebuah pointer. Kita bisa lihat di slide berikutnya, ini adalah contoh bagaimana kita membuat sebuah program yang menunjukkan ketiga operasi dasar ini, baik operasi mendeklarasikan variabel yang bertipe pointer ataupun referencing the pointer dan dereferencing the pointer. Di program ini akan bisa kita lihat ketiga operasi dasar yang biasanya itu selalu kita buat di dalam sebuah program yang menggunakan variabel pointer. Anda bisa lihat di sini seperti tadi juga, biasanya program kita itu akan diawali dengan judul program supaya kita dapat mengingat kembali kurang lebih apa isi dari program yang sudah kita buat di sini. Nah, kemudian di sini di statement yang pertama kita mendeklarasikan sebuah variabel yang kita beri nama var dan kita isi dengan nilai 20. Kemudian di statement yang kedua ini adalah operasi dasar pertama yang biasanya harus kita nyatakan di dalam program yang mempergunakan variabel pointer, yaitu mendeklarasikan tipe dari variabel pointer kita. Katakanlah di sini kita mau memberi nama variabel pointer kita adalah variabel pointer IP. Mungkin ini adalah singkatan dari integer pointer. Dan variabel pointer integer pointer ini atau IP ini bertipe data integer. Jadi kalau kita nyatakan secara sekaligus proses deklarasi ini atau statement deklarasi ini adalah kita mendeklarasikan sebuah variabel pointer dengan nama IP, dan IP ini adalah sebuah pointer ke data bertipe integer. Kurang lebih seperti itu. Inti dari program yang kita buat di sini adalah kita akan menggunakan tiga operasi dasar yang biasanya menyertai program yang menggunakan variabel pointer. Di gambar sebelah kanan di sini kita bisa melihat dua buah variabel yang kita buat. Yang satu di sini adalah IP. Ini adalah variabel pointer, dan yang kedua adalah variabel statis yang kita beri nama var. Di mana variabel var ini itu kita gunakan untuk menyimpan nilai yang nilainya adalah 20. Nah, di sini kita bisa melihat kegunaan dari variabel pointer yang kita sudah buat dan sudah deklarasikan. Katakanlah misalkan kita hendak mencatat memori yang digunakan oleh variabel var di dalam menyimpan nilai dari variabel var tersebut, maka kita bisa menggunakan variabel pointer ke integer yang sudah kita deklarasikan, yaitu variabel IP, untuk mencatat alamat dari variabel statis var di sini. Yang Anda bisa lihat di sini. Dengan cara tentunya terlebih dahulu kita harus mengeluarkan alamat dari variabel var dengan mempergunakan operator
atau simbol ampersand, dan kita menyimpannya di dalam variabel IP. Dan ini adalah yang kita sebut sebagai operasi referencing the pointer, atau kita menyatakan bahwa variabel pointer kita nantinya akan kita gunakan untuk menunjuk memori yang sebenarnya digunakan oleh variabel statis var. Di dalam program ini, kalau program ini dieksekusi, ternyata nantinya variabel var ini isinya itu akan disimpan di memori dengan alamat 23FF1C. Ini tentunya di dalam bilangan heksadesimal. Ini menunjukkan lokasi dari memori yang digunakan untuk menyimpan isi dari variabel var tersebut. Dan tentunya 23FF1C ini juga merupakan alamat dari variabel var tersebut. Nah, kita bisa menggunakan variabel pointer IP untuk menunjuk alamat yang merupakan alamat dari variabel var ini. Kemudian untuk menampilkan isi dari memori yang nilai alamatnya sudah dicatat oleh variabel pointer IP, tentunya kita menggunakan operasi dereferencing the pointer, yaitu kita akan mengeluarkan nilai dari alamat memori yang sudah dicatat oleh variabel pointer tersebut dengan menggunakan simbol star atau bintang di sini, diawali oleh simbol star, kemudian baru diikuti oleh nama dari variabel pointer tersebut. Jadi dari program ini kita bisa melihat ketiga operasi dasar yang memang biasanya akan kita gunakan di dalam program yang mempergunakan variabel pointer, yaitu yang pertama itu operasi pendeklarasian variabel pointer yang kita gunakan. Kemudian operasi dasar yang kedua yaitu kita melakukan referencing the pointer, atau kita menyatakan variabel pointer kita itu akan menunjuk ke alamat memori mana. Kemudian yang ketiga adalah kita akan mengeluarkan nilai dari atau nilai yang dicatat oleh alamat memori yang sudah disimpan oleh variabel IP tersebut yang kita sebut sebagai operasi referencing the pointer. Tentunya ini akan lebih jelas jika kita mencobanya di dalam code blocks gitu, seperti kemudian nanti bisa kita lihat apakah memang variabel pointer tersebut itu akan menunjuk kepada variabel var. Ya, ini adalah hasil program kita. Jika Anda sudah mengetikkan seluruh program kita di editor code block ini, maka hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Jika dilihat mungkin lebih besar, kita lihat di sini programnya kita. Program kita beri judul program operasi dasar pointer, dan ini adalah statement-statement yang juga tadi sudah kita tampilkan di slide yang kita miliki di materi kita. Program ini tinggal dikompilasi. Setelah dikompilasi dan tidak ada pesan kesalahan, maka kita bisa mengeksekusi program ini, atau kita juga bisa melakukan proses debugging. Untuk melakukan proses debugging, maka icon yang Anda pilih adalah icon yang berwarna merah di sini. Di sini kita lihat ini adalah icon untuk kita melakukan proses debug, atau Anda juga bisa memilihnya dari menu debug di sini. Tetapi terlebih dahulu mungkin kita akan memberikan nilai breakpoint supaya pada saat proses eksekusi di dalam kerangka debug ini
proses itu bisa kita hentikan di statement yang kita inginkan. Dalam hal ini saya akan menghentikan di statement sebelum perintah pencetakan menggunakan statement printf di sini. Jadi saya akan mengutamakan untuk melihat kondisi-kondisi variabel pada saat setelah kita melakukan proses operasi dasar referencing the pointer, yaitu kita menyimpan alamat dari variabel var ke pointer IP seperti yang kita lihat di sini. Proses debug bisa kita mulai dengan cara kita menekan icon ini, kemudian nanti kita bisa melihat di sini ada simbol segitiga kuning di sini. Nah, ini mungkin berarti bahwa statement-statement kita di atas simbol ini itu sudah dieksekusi oleh code blocks kita. Dan kita bisa mengecek nilai-nilai dari variabel-variabel. Biasanya kita mengeceknya itu dengan memanggil jendela debugging. Khususnya di sini kita akan coba tampilkan jendela watch di sini supaya kita bisa melihat nilai-nilai dari variabel-variabel yang sudah kita deklarasikan di bagian-bagian awal. Yaitu pada statement di sini kita sudah mendeklarasikan variabel var bertipe data integer. Variabel var ini adalah variabel statis dan nilainya kita buat 20, dan kita sudah juga mendeklarasikan sebuah variabel pointer IP yang merupakan variabel pointer ke integer. Anda bisa lihat di jendela watch di sini ternyata memang kita akan memiliki atau ditunjukkan isi dari masing-masing variabel yang sudah kita deklarasikan tersebut. Karena di sini kita sudah juga melakukan operasi dasar referencing, di mana IP itu akan menunjuk kepada alamat dari variabel var, maka di sini kita bisa melihat ternyata IP itu menyimpan nilai 23FF1C di sini. Nah, tinggal kita membuktikan apakah memang benar variabel var ini itu memiliki alamat 23FF1C. Anda bisa mengetikkan di sini alamat dari variabel var dengan cara kita mengetikkan ampersand var dari variabel var tersebut. Kita bisa melihat ternyata memang alamat tersebut atau alamat variabel var tersebut itu terletak di memori yang dicatat oleh variabel IP. Di sini Anda bisa lihat nilainya adalah 23FF1C, dan ini akan juga dikuatkan kalau Anda membuka jendela debugging Windows khususnya untuk melihat isi dari memori. Ya, isi dari memori itu kita pilih dari tadi jendela debugging Windows, kemudian kita memilih jendela memori dump di sini. Ya, nanti kita akan muncul hasil seperti ini, dan kita tinggal mengetikkan alamat memori yang hendak kita periksa nilainya. Dalam hal ini adalah 23FF1C. Kita pilih Go. Maka di sini Anda akan melihat isi dari memori yang sedang digunakan oleh program kita, khususnya bagian memori yang alamatnya di sini dikatakan 23FF1C. Anda bisa lihat di sini, ini adalah alamatnya dan ini adalah nilainya, gitu ya. Ini adalah nilainya dan nilainya adalah 14, yang tentunya kita harus mengingat bahwa nilai 14 ini adalah dalam bentuk nilai heksadesimal.
Kalau dalam desimal, nilai 14 itu berarti sama dengan bernilai 20 desimal. Jadi kalau kita konversikan dari heksadesimal ke nilai desimal, maka heksadesimal bernilai 14 itu akan sama dengan nilai desimal bernilai 20. Dan ini menguatkan bahwa memang memori yang alamatnya adalah 23FF1C ini itu digunakan oleh program kita untuk menjadi bagian memori yang merupakan bagian memori dari variabel var di sini. Ya, dia menyimpan nilai 20. Bukti yang lainnya yang juga bisa kita gunakan untuk menguatkan bahwa variabel IP itu mencatat variabel alamat dari variabel var adalah pada saat kita melakukan proses dereferencing the pointer. Jadi kita bisa menuliskan di sini apakah benar isi dari alamat memori yang tadi sudah kita lihat di memori dump yang nilainya 14 heksadesimal itu memang bernilai 20 di dalam desimal. Itu kita bisa menggunakan dereferencing the pointer dengan menggunakan simbol star diikuti nama dari variabel pointer kita, yaitu IP. Kita bisa lihat di sini ternyata ya betul nilainya adalah 20 dan ini adalah nilai dari variabel var. Ini juga bukti yang menguatkan bahwa variabel integer pointer itu menunjuk kepada variabel var. Itu yang bisa kita dapatkan dari uji kita dalam kita mengeksekusi program operasi dasar pointer. Kita sudah melihat apa kegunaan dari variabel pointer ini, apa operasi-operasi dasar dari variabel pointer ini, dan kita juga sudah membuktikan bahwa memang variabel pointer ini bisa kita gunakan untuk mencatat alamat dari variabel statis yang operasi dasarnya kita sebut sebagai referencing the pointer. Oke, itu tadi adalah hasil eksekusi dari program yang Anda bisa lihat sini. Dan dengan program tersebut, saya harap pemahaman Anda mengenai 3 operasi dasar dari variabel pointer yang sering digunakan di dalam program-program yang menggunakan variabel pointer itu bisa menjadi lebih baik. Dan harapan saya Anda juga mencoba seluruh program-program yang ada di dalam materi yang sudah saya berikan dalam bentuk dokumen PDF ini, dengan harapan dengan Anda mencoba maka pemahaman Anda mengenai isi dari materi itu akan menjadi lebih baik. Saya rasa demikian. Terima kasih.